Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dwi Desi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 Hukum Adat kelas J yang beranggotakan Daniel Erlangga Mameru, Fabian Halki Syahir, dan juga Angga Sandika Raharjo. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang jurnal kami yang meneliti atau menulis tentang eksistensi delik adat di masyarakat Yogyakarta sebagai tugas UTS. Baiklah, mungkin kita bisa langsung saja ke substansi dari video ini. Pertama-tama kita ingin membahas dulu tentang konsep delik adat. Delik adat adalah suatu istilah hukum yang merujuk pada pelanggaran norma-norma adat yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Istilah delik adat berasal dari bahasa Belanda yang artinya tindakan yang melanggar hukum, kemudian atau bisa kita sebut dengan tindakan melanggar kewajiban. Sementara itu, adat merujuk pada aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat tertentu yang diturunkan secara turun-temurun. Delik adat bisa diartikan juga sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma-norma adat yang berlaku di suatu masyarakat. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa delik adat atau pelanggaran ini dapat berupa tindakan yang merusak nilai-nilai atau tradisi yang dihormati di masyarakat atau tindakan yang merugikan anggota masyarakat lain. Dalam konteks ini kita membahas tentang masyarakat yang ada di lingkungan Jogja. Kemudian bisa langsung selanjutnya. Selanjutnya ada jenis delik adat. Delik adat perbuatan yang mengganggu keamanan. Misalnya peristiwa kebakaran, perampokan, pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Yang kedua, delik perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Misalnya melakukan penghinaan, mengganggu kegiatan ibadah, mengganggu duduk, judi, mengganggu mayat, dan memakan makanan yang diharamkan. Yang ketiga, delik perbuatan yang mengganggu ketertiban pemerintahan. Misalnya mengganggu para ketua adat, kesalahan prosedur adat, berkaitan dengan para pemimpin, dan pencatatan kependudukan. Yang keempat, delik melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan. Misalnya tidak sopan, pelecehan terhadap perempuan, melakukan perzinahan, dan berkaitan dengan hal yang tidak boleh dilakukan kepada istri orang. Yang kelima, delik yang berhubungan dengan perjanjian. Misalnya mengenai ingkar janji, merusak perjanjian, hutang piutang, dan tentang menjalankan amanah dan titipan. Yang keenam, delik yang menyangkut tanah termasuk tumbuhan dan hasil hutan. Misalnya mengenai tanah adat, pemanfaatan hutan bersama, dan hasil panen. Yang terakhir yaitu delik yang menyangkut hewan ternak dan perikanan. Misalnya cara penyembelihan hewan, cara pemeliharaan ternak, dan penangkapan hasil laut maupun sungai. Selanjutnya bisa dilanjut. Oke, sejarah delik adat di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Delik adat merupakan istilah yang merujuk pada pelanggaran terhadap norma-norma yang ada yang berlaku di masyarakat adat. Di Indonesia, masyarakat adat masih merupakan bagian yang penting dalam kehidupan sosial dan budaya di beberapa wilayah, termasuk di Yogyakarta. Sejarah dan perkembangan delik adat di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, mencerminkan peran penting masyarakat adat dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Delik adat telah ada sejak zaman pra-kolonial di Indonesia. Pada zaman dahulu, pelanggaran terhadap norma-norma adat dapat dihukum dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya, di masyarakat adat Batak, pelanggaran terhadap norma-norma adat dapat dihukum dengan cara menyuruh pelaku membayar uang damai kepada korban atau keluarga korban. Sementara di masyarakat Sunda, pelanggaran dapat dihukum dengan cara pengasingan dari masyarakat. Namun setelah Indonesia merdeka, delik adat masih diakui dan diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang memberikan pengakuan terhadap adat istiadat sebagai salah satu unsur kebudayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal ini juga diatur dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan hukum yang diakui dan dihormati dalam masyarakat. Oke, selanjutnya perkembangan delik adat di Yogyakarta yang akan dibacakan oleh Daniel. Baik, terima kasih Fabian. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan delik adat yang ada di Yogyakarta. Perkembangan delik adat di Yogyakarta selama ini berjalan bersamaan dengan perkembangan masyarakat adat dan kehidupan sosial budaya yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Kemudian, selama masa penjajahan Belanda, masyarakat adat di Yogyakarta mengalami banyak tekanan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Namun, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat di yang ada di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, delik adat di Yogyakarta itu masih terus diakui dan diatur dalam sistem hukum Indonesia.
Delik adat di Yogyakarta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa yang familiar dengan kita itu KUHP. Dan juga diatur juga dalam berbagai peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang adat istiadat dan budaya di Yogyakarta. Selain itu, terdapat juga lembaga adat yang berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus delik adat di Yogyakarta. Eh, Perkembangan lembaga adat di Yogyakarta juga mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan masyarakat adat di Yogyakarta, yaitu dengan didirikannya Dewan Adat di Yogyakarta pada tahun 1957. Selain itu juga terdapat juga lembaga yang berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus delik adat di Yogyakarta, seperti contohnya Lembaga Pemasyarakatan Adat di Yogyakarta atau biasa kita sebut LPA, kemudian ada Majelis Adat Indonesia yang bisa kita sebut MAI. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh teman saya. Selanjutnya jenis-jenis delik adat yang masih diterapkan di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Yang pertama, perkawinan sesama keluarga. Yang kedua, perselingkuhan. Yang ketiga, pencurian. Yang keempat, pembunuhan. Yang kelima, perzinahan. Dan yang terakhir, merusak lingkungan hidup. Selanjutnya bisa dijelaskan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang seberapa pentingnya sih delik adat masyarakat setempat untuk dalam kehidupannya sehari-hari di Yogyakarta. Pertama yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya dan juga tradisi. Kemudian untuk mengatur hubungan sosial. Nah, kenapa? Karena jika adanya delik adat, kita bisa mengatur tentang hubungan sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan juga keamanan, kemudian meningkatkan kesadaran hukum, dan yang terakhir, pentingnya delik adat masyarakat setempat untuk masyarakat Yogyakarta, yaitu memperkuat rasa persatuan dan juga kesatuan yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Kemudian bisa dilanjut. Oke, selanjutnya cara menjaga delik adat nih khususnya masyarakat Yogyakarta. Untuk menjaga delik adat masyarakat Yogyakarta diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Nah, berikut nih ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga delik adat masyarakat Yogyakarta. Yang pertama, menjaga kepercayaan dan rasa hormat terhadap delik adat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum dan norma sosial. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi. Yang keempat, mengikuti acara-acara adat dan tradisi. Yang kelima, menghargai peran dan fungsi tokoh adat. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang delik adat masyarakat Yogyakarta. Nah, selanjutnya, eh, setelah kita mempelajari tentang delik adat, kita dapat menyimpulkan bahwa delik adat merupakan aturan yang diturunkan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Yogyakarta. Delik adat berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam masyarakat, serta untuk menghormati adat istiadat dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Untuk menjaga keberlangsungan delik adat dalam masyarakat Yogyakarta, setiap anggota masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat delik adat. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan memahami dan menghormati delik adat, mempraktikkan delik adat dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti acara adat dan tradisi, menghargai peran dan fungsi tokoh adat, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, serta meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang delik adat. Dengan melakukan hal-hal tersebut, masyarakat Yogyakarta dapat menjaga keberlangsungan delik adat dalam masyarakat dan menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, eksistensi delik adat juga dapat memperkaya kebudayaan masyarakat Yogyakarta dan menjadi identitas budaya yang unik dan berharga bagi masyarakat Yogyakarta dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja Bu Dwi Desi yang bisa kami jelaskan tentang materi delik adat, khususnya tentang jurnal yang kami buat yaitu eksistensi delik adat di masyarakat Yogyakarta. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian maupun penulisan jurnal kami, maupun juga penjelasan tentang PPT kami, tetapi kami berharap kami bisa mendapatkan nilai yang paling maksimal pada ujian tengah semester kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.